Beliau mau cawe-cawe. Bukan saya. Beliau. Cawe-cawe bahasa apa sih, Pak? Maksudnya apa? Maksudnya? Ikut-ikutan, masih pengen ikut-ikutan. Obama, ngorek Obama, cawe-cawe lagi. Apa biasa? Kemarin juga bagian negara yang tanggung jawab. Iya. Saya mau juga cawe-cawe sama Pak. Kalau Pak SBY boleh. Oh, kalau itu Saya bekas panglima saya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sesama presiden, baik Prabowo dan Pak SBY dan bahkan Jokowi bertemu, ya. Ada yang nuansanya agak aneh, ya. Ketika Prabowo menanyakan soal cawe-cawe, apa sih sebenarnya cawe-cawe? Sebenarnya itu menjadi kritikan kepada seorang Jokowi. Kalau toh pada akhirnya Jokowi mengatakan dalam videonya cawe-cawe itu adalah ikut-ikutan, pada kenyataannya adalah cawe-cawe itu adalah sebuah intervensi. Ini yang kita lihat hari ini, bahwa sosok dari seorang Prabowo nampaknya begitu kan, ya, nampaknya hanya menghibur seorang Jokowi. Padahal ya di balik ini semua, ya, suatu saat nanti, ya, mungkin 1 tahun kepemimpinan seorang Prabowo mungkin akan ditinggal seorang Jokowi. Kenapa? Karena tidak punya pengaruh, ya. Kalau Pak SBY mereka punya Partai Demokrat, dia punya pengaruh baik itu di parlemen, baik dari kekuasaan dan sebagainya, walaupun bukan seorang walaupun seorang mantan presiden, tapi tetap punya pengaruh besar. Tapi seorang Jokowi nampaknya mulai agak panik. Apalagi Ibu Megawati ini begitu diundang, itu semakin seru. Karena pertama kali digadang-gadang antara Prabowo dan Ibu Megawati itu kabarnya akan bertemu. Dan inilah yang kita lihat bersama, ya, bahwa dalam beberapa sebuah ungkapan berita, ya, mengatakan Prabowo berencana pergi ke Solo, Jokowi mau cawe-cawe. Dan di situ yang ditanyakan oleh Pak Prabowo. Dalam bahasa Jawa, cawe-cawe itu apa sih sebenarnya? Jokowi nampaknya mulai agak ngeles bahwa cawe-cawe itu hanya ikut-ikutan. Padahal, ya, di luar itu artinya banyak. Bisa saja intervensi, bisa saja yang lain begitu kan. Ya, tapi Prabowo mencoba tertawa, tapi tertawa dari seorang Prabowo itu kelihatan. Nampaknya ya hanya ingin menghibur Jokowi. Jangan-jangan ini sindiran keras kepada seorang Jokowi. Jadi agak lucu memang, ya. Walaupun Pak SBY, ya, Prabowo nampaknya di depan Jokowi ini tertawa begitu, ya, tertawa lepas. Tapi tertawanya Jokowi juga mungkin ada sesuatu hal yang kemudian seolah-olah tersindir dengan ucapan bahwa wah, cawe-cawe ini jangan-jangan dituduhkan ke saya. Ya, orang banyak berspekulasi seperti itu. Coba kita baca banyak sekali komentar-komentar dari netizen, ya, yang mengatakan bahwa pertemuan Jokowi, Prabowo dan Pak SBY di situ menimbulkan spekulasi. Ini bilang aja sirik, ini komentar dari netizen, ya. Wapres nggak diundang ya. Ya, justru kalau Wapres tidak diundang ini gimana? Mereka menertawakan kesengsaraan rakyat akibat harga-harga. Nah, iya, kita lihat saja nantinya. Pada hakikatnya, apakah seorang Jokowi bisa mengendalikan seorang Prabowo? Bisa saja. Jadi kita bayangkan saja begitu kan. Makan siang bergizi gratis ini dengan anggaran yang baru itu membutuhkan 1 tahun 71 triliun. Bayangkan. Apalagi berjalan secara maksimal. Dan disitulah kemudian kita letaknya akan tahu apakah nanti begitu pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ini akan menunjukkan bahwa hanya menghibur sana sini atau bagaimana. Tapi yang jelas kekuatan Jokowi ini sudah pudar, sudah tidak ada lagi yang kemudian diagung-agungkan. Karena perlu kita kesadari bahwa sosok seorang Jokowi ini kan tidak punya partai. Sehingga untuk menjadi kendaraan politik kepada siapapun itu tidak bisa. Ini kasihan banget, cuma terlihat akrab aja, ya, digedein, ya, sama buzzer, ya, sama buzzer-buzzernya.
Padahal Prabowo cuma nyenengin aja. Tahu semua kan kebijakan bobrok dan Jokowi dibuka semua. Keberlanjutan ya omong kosong dilakukan Prabowo. Yang paling ngenes Jokowi masih luntang lantung, gak jelas. Ini komentar dari netizen. Bahkan ya Hasim pun mengatakan bahwa banyak anggaran yang bocor sebelum-sebelumnya. Artinya di kepemimpinan seorang Jokowi. Ini pada kenyataannya ngeri-ngeri sedap. Ya, makanya sekarang ini kita lihat saja bahwa Prabowo nampaknya ingin membersih soal-soal itu begitu. Bahkan seorang Prabowo kabarnya tidak untuk saat ini masih nuansanya tidak lepas dengan bayangan-bayangan seorang Jokowi. Karena apa? Karena dia dianggap punya peran penting bahwa Prabowo tanpa Jokowi ya dianggap tidak bisa apa-apa. Padahal kemarin walaupun tidak didukung oleh Jokowi, tidak wakilnya bukan Gibran, itu Prabowo tetap menang. Karena secara elektabilitas dan popularitas masyarakat banyak menginginkan sosok dari Prabowo sebenarnya. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting bahwa keakraban dari Jokowi dan Pak SBY sampai kapanpun mereka tidak pernah pudar. Ya berbeda nampaknya dengan sosok seorang Jokowi yang kemudian ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu begitu kan. Nampaknya mau terpaksa mau apapun ya silakan. Karena kita lihat saja ini kan di depan publik ya, sudah tahu dalam situasi dan kondisinya. Tapi yang kita amati menarik di situ ada kata cawi-cawi ya. Kata cawi-cawi. Jadi saya kira bahwa kata cawi-cawi ini memang benar atau ikut-ikutan atau bagaimana. Tapi ya saya kira karena ini banyak multitafsir sehingga orang menganggap bahwa cawe-cawe itu bisa intervensi sana sini. Jadi Prabowo nampaknya tertawa lepas ya, hanya menghibur seorang Jokowi. Hanya menghibur suasana Jokowi biar tidak panas ya, biar tidak panik ya melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sosok Prabowo selama ini. Coba bayangkan, IKN saja APBN-nya itu sudah dipangkas oleh Prabowo hampir 50%. Kalau toh pada hakikatnya tidak dipangkas, maka kemudian yang terjadi bagaimana? Ya, negara mau hutang ke siapa lagi? Kalau tidak yang mencekik pajak rakyat begitu. Sehingga Prabowo ini mau tidak mau harus dipangkas. Dan bahkan Pak Hasim pun ya adik Prabowo mengatakan bahwa ya anggaran di era sebelumnya begitu banyak yang bocor dan ini yang dipangkas ya oleh oleh seorang Prabowo. Akibatnya ada program-program yang tidak jelas pada akhirnya. Dan ini satu persatu mulai dibongkar. Jadi saya kira ini menarik ya, ini menarik. Coba kita baca beritanya ya. Ini beritanya dari ini ya. Dari news.com ya, detik.com. Momen Jokowi ya Prabowo bercanda bahas cawe-cawe di nikahan anak Hatta Rajasa. Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan ya arti cawe-cawe kepada Presiden ke-7 RI ya Joko Widodo. Momen Prabowo bertanya arti cawe-cawe itu terjadi saat menghadiri pernikahan putra politikus PAN Hatta Rajasa. Bahkan ya dengan cucu wakil Presiden ke-10 ya RI Yusuf Kala ya Tamara Kala. Momen itu terekam dalam Instagram story Jokowi ya mulainya Prabowo berbincang dengan seseorang yang ada di depannya dan menyampaikan niat untuk mampir ke Solo. Bahkan ya Jokowi yang berada di samping Prabowo lalu menyaut Prabowo. Jokowi mengatakan Prabowo hendak mampir ke Solo untuk cawe-cawe. Nah ini kita lihat saja begitu. Jokowi mengatakan Prabowo hendak mampir ke Solo untuk cawe-cawe. Lalu kemudian ditanyakan begitu kan ya. Cawe-cawe bahasa apa sih ya? Ke bahasa Jawa, tanya Prabowo. Bahasa Jawa, jawab seorang Jokowi, artinya timpal Prabowo. Nah, inilah mungkin ya cawe-cawe dalam maksud apa sih sebenarnya? Bukankah dalam cawe-cawe dalam dunia politik itu bukankah intervensi dan sebagainya? Ini yang kita lihat hari ini. Jadi saya kira perdebatan sekarang ini nampaknya Jokowi mulai ada ambang kebingungan. Jangan-jangan Jokowi ini cari Ibu Megawati yang kabarnya begitu kan ya? Yang kabarnya apakah diundang juga? Nah itu pertanyaannya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.